Ibu langkah yang diambil oleh Hypermart dalam menghadapi persaingan pasar selama bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini? Di mana kita tahu biasanya supermarket ini diserbu jelang bulan Ramadan dan juga jelang Idul Fitri. Ada beberapa ya kita terutama untuk pelanggan-pelanggan yang udah setia di Hypermart, kita sudah tahu kira-kira yang belanja berapa banyak. Jadi kita udah siapkan jauh-jauh hari itu produk-produk buat mereka, stokis ya, kita nyetok banyak ya kan, karena kita diuntukkan dengan format yang besar jadi bisa nyetok di toko kita banyak. Jadi kelengkapan produk, kemudian ada selain produk-produk yang memang sudah legendaris, ada produk-produk baru juga yang kita tawarkan di consumer kita. Dan semua itu kita udah siapkan jauh-jauh hari. Jadi pra-Ramadan udah mulai mereka belanja, jadi barangnya udah ada. Begitu. Kemudian digital campaign kita juga kita tambah untuk memberitahu mereka kegiatan-kegiatan kita di Ramadan ini, ya kan? Dan kegiatan lainnya di toko juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang membantu consumer untuk lebih engage dengan Hypermart dan format lain di dalam grup kita. Baik, berikutnya Ibu Iriana, bagaimana Hypermart memanfaatkan teknologi atau digitalisasi saat ini? Banyak sih, kita tuh kalau internal ya sistem proses ya, itu kita hampir sangat terbantu sekali dengan digitalisasi. Kemudian to know consumer behavior, belanja apa, dari tahun-tahun lalu kita tahu apa yang disukai oleh consumer, ya itu semua menjadikan kita lebih cermat dalam merencanakan pengadaan produk di toko kita. Kemudian tentu campaign ya, dengan media digital yang sekarang ini kita terbantu sekali karena kan promosi kita itu hanya 4 hari at the most gitu. Jadi kalau dulu susah banget kan. Kalau sekarang digital kita bisa pantau ya kan, naik turunnya mana yang lebih efektif, mana yang tidak efektif. Dengan banyaknya pilihan media digital itu kita juga tahu consumer kita di age bracket berapa, mereka pakai media apa, ya itu yang kita jadi lebih terbantu sekali dalam engaging with our consumers. Baik, artinya kontribusi berkat digitalisasi ini cukup besar untuk pemasukan perusahaan. It's hard to measure langsung direct begitu ya. Tapi ketika kalau saya bandingkan dengan dulu ya, kita tidak banyak menggunakan teknologi yang tersambung antara consumer needs and wants dengan bisnis gitu, ada jeda waktu ya. Kalau sekarang kan waktu itu diperpendek, jadi itu terbantu dalam efektivitas melayani consumer gitu. Tapi at the end, whether that brings more business, tergantung ada faktor-faktor eksternal. Jadi misalnya competition, consumer lifestyle, ya kan, gitu. Itu kita masih butuh masukan dari sumber-sumber lain to sharpen the strategy gitu. Baik, ini menarik yang Ibu sampaikan terkait dengan kompetisi dan juga consumer lifestyle. Mungkin kita coba bedah sedikit dulu soal kompetisi. Ibu melihat kompetisi supermarket saat ini seperti apa sih? Sekarang tuh mungkin gini, consumer kan dipaparkan pada banyak pilihan dengan retail format, ya kan? Dan kalau selama mungkin 10 tahun terakhir ya, kalau saya ambil 10 tahun terakhir itu pertumbuhan dari format-format lain demikian banyak ya, karena opportunity-nya juga besar. Tapi kalau saya lihat dari tren yang terakhir ini, pertumbuhan format yang kecil itu di Jabodetabek it's getting saturated. Jadi antar mereka sendiri sudah saling berkompetisi dengan ketat. Tapi consumer itu masih butuh format besar. So, the large format offer sesuatu yang tidak ada di small format. Misalnya experiential. Belanja bersama keluarga, anaknya bisa di dalam kereta, digendong ayah, digendong ibu, ya kan, bisa main-main dulu gitu kan.
Jadi itu yang membuat keluarga itu lebih memilih untuk belanja di large format. Di small format nggak bisa karena kan cuman mengandalkan mungkin distance. Kalau di kita ada experiential. Lalu kelengkapan produk, karena orang Indonesia itu kebanyakan kebetulan yang belanja di kami ibu-ibu bekerja dan punya waktu sedikit. Jadi mau make the most of the time, mau punya quality time sama keluarga. Jadi mereka belanja di kita, kelengkapan produk kita sangat membantu mereka. Jadi one stop shopping. Jadi kalau di hypermart belanja makanya trolinya besar. Jadi penuh tuh ya kan. Masih kosong diisi anak dulu kan sambil dorong-dorong sambil main. Tapi ketika sudah belanja itu biasanya trolinya penuh. Karena mereka belanja mulai dari buah-buahan, pastry, daging ya kan sampai ke condiments, sampai ke snack, ada semua di kita gitu. Baik, terkait dengan lifestyle ini, apakah memang hypermart melihat ada perubahan atau pergeseran lifestyle dari consumer dari tahun ke tahun, terutama di 2024 ini? Ada sih, ada. Kita lihat consumer itu juga confirm ya by many other big companies yang meneliti tentang consumer lifestyle. Di kita itu terasa sekali, consumer sekarang lebih peduli pada kesehatan gitu. Jadi produk-produk kita fresh gitu, itu consumer sangat responsif. Bahkan sampai ke yang Indonesia Timur gitu. Indonesia Timur itu kalau kita kirim produk buah yang tidak tumbuh di sana, itu dalam 1 hari sudah kosong raknya. Itu karena mereka sangat responsif terhadap produk-produk buah-buahan, sayur-sayuran segar, timun misalnya. Timun itu kalau di Kalimantan, timun yang ada di tempat kita itu udah laris banget padahal harganya lumayan mahal karena kan kena ongkos kirimnya lumayan mahal. Gitu. Jadi tuh products yang fresh, kemudian mereka juga lebih peduli pada selain yang fresh tadi, misalnya di groceries itu juga kita melihat tren produk-produk yang menunjang kesehatan itu pertumbuhannya baik, gitu. Baik, apakah produk-produk yang fresh dan juga produk-produk kesehatan ini juga menjadi produk-produk yang paling laku di masa Ramadan dan juga menuju Idul Fitri di tahun ini? Masih yang paling laku. Tapi untuk yang regular ya, khusus Ramadan itu pasti selalu ada produk-produk legendaris, biskuit, cordials ya itu sepertinya consumer selalu kembali kepada mood nostalgia ya kalau pada suasana Ramadan. Terutama kan kalau di Ramadan ini orang itu ingin berbagi ya kan, memanfaatkan momentum Ramadan untuk berbagi. Jadi produk-produk yang memang menjadi semacam quote-unquote keharusan ya di dalam hantaran berbagi itu jadi harus ada gitu. Nah itu yang majority memang seasonal products itu ada di kita juga.